Gilang Widya Purnama sekarang lagi puyeng. Nah, Gilang ini adalah Juragan 99 yang diomongin orang sebagai sultan. Kenapa dia puyeng? Akibat cocotnya sendiri. Sekarang lagi puyeng berhadapan harus bayar pajak 720 miliar. Rasain. Kita lihat di acara Masuk Pak Eko. Jadi masalahnya kayak gini nih ya, ada orang yang beranggapan bahwa untuk dia mencari duit, dia harus pamer kekayaan. Kalau dia pamer kekayaan, maka nanti orang lain dengan sendirinya akan nganterin duit ke dia. Fenomena pamer kekayaan atau crazy rich ini itu sudah menjadi fenomena umum di Indonesia juga di dunia. Lo pernah nonton gak film di Netflix judulnya Becoming Anna? Nah, ini ceritanya soal cewek biasa, emang punya selera agak lumayan sih, selera mode agak lumayan, tipu kanan kiri akhirnya bisa masuk ke kalangan sosialita New York. Ketika dia masuk ke kalangan sosialita New York, Instagramnya gambarnya keren-keren dan lain-lain. Padahal sesungguhnya dia ya cuma pecundang yang nggak bisa punya kekayaan sebesar itu, tetapi karena dia berhasil membungkus dirinya kanan kiri menjadi hebat, dia tiba-tiba ada dalam lingkaran elit dan dibangga-banggakan di seluruh Amerika. Di Indonesia juga kayak gitu. Lo inget nggak Indra Kents? Sekarang di mana? Sekarang di kantor polisi. Lagi merenungin kenapa gua harus nginep di penjara. Nah, Indra Kents ini bisnisnya ya kemarin tuh tipu-tipu orang dengan ngajak orang investasi di trading binary option ya. Namanya binomo, dia nipu-nipu orang, tiba-tiba dia jadi kaya dan dia pamer-pamer kekayaannya kemana-mana. Kisahnya dia katanya sempat membeli mobil mewah. Penjualnya namanya Rudy Salim. Ketika dikonfrontasi polisi, Rudy Salim bilang, itu nggak beli, itu cuma bohong-bohongan demi konten. Demi konten, untuk apa? Untuk membuat persepsi publik bahwa dia kaya beneran, lalu orang semuanya nyetor duit ke dia untuk berharap kecipratan kekayaannya Indra Kents untuk main trading binomo. Yang nipu itu jadi Indra Kents kaya. Awalnya pura-pura kaya, lalu ngeruk duit dari orang, kaya beneran, sekarang masuk kantor polisi. Hal yang sama kemarin kejadian tuh sama Juragan 99. Juragan 99 bilangnya beli pesawat, harganya 280 miliar. Beli pesawat pribadi bro, bukan pesawat main-mainan, pesawat beneran. Dia beli 280 miliar, ada bacaannya Juragan 99. Ini iseng nih, biasa Nikita Mirzani. Dia kan orang iseng, kemarin Rizik aja diisengin juga si Juragan 99. Si Nikita membongkar, enggak, pesawat itu enggak beli, cuma sewa, kata Nikita. Tentu aja dong, sebagai orang yang merasa sultan, orang yang merasa kaya raya, Juragan 99 langsung memamerkan kekayaannya di publik, memamerkan semua kenikmatan yang dia miliki hasil jualan MS Glow. MS Glow adalah sebuah produk kosmetik yang bisa bikin bling-bling, katanya begitu. Nah, karena dia tersinggung dengan omongan Nikita Mirzani dibilang kaya bohong-bohongan, dia sesumbar, weh lo tahu nggak MS Glow itu penjualannya per bulan 2 juta unit. Kalau 1 juta unit harga rata-rata itu 300.000, maka 1 bulan pendapatan MS Glow adalah 600 miliar. Kali 12, 7,2 triliun. Dan dia sesumbar untuk menunjukin, enggak, Nikita Mirzani salah, gua enggak sewa pesawat, gua beneran beli pesawat, gua kaya beneran, gua sultan beneran, gua kaya raya gitu. Tapi akibat omongannya langsung disentil.
ada orang Departemen Keuangan namanya Justinus Prastowo. Kata Mas Justinus, oh asik dong kalau penjualannya 7,2 triliun dari PPN 10% aja, mestinya dia harus bayar pajak 720 miliar untuk 1 tahun. Blank! Kaget, gila, gue mesti keluarin duit 720 miliar, belum tentu duitnya bisa ada segitu. Karena apa? Karena cocotnya dia yang kegedean, bergaya sok kaya, langsung buru-buru Menteri Keuangan atau dari Kementerian Keuangan mengklarifikasi. Tinggal dilihat bener nggak sih MS Glow bayar pajak segitu? Sebab ada dua kemungkinan. Kalau bener penjualannya 2 juta unit, itu tadi dia harus minimal bayar pajak 720 miliar per tahun. Itu baru PPN loh. Belum ada PPh, PPh 21, penghasilan pribadi, dan lain-lain. Pasti lebih dari itu. Katakanlah dia total harus bayar pajak 1 triliun per tahun. Apa nggak boncos gara-gara kesombongan, gara-gara mulutnya yang terlalu gede itu? Emang sih, sekarang ini fenomena atau anak-anak milenial punya prinsip. Kecil seneng-seneng, udah gede sedikit kaya raya, agak tua foya-foya, nanti kalau mati masuk surga. Ah, kayak gitu deh prinsipnya. Makanya ada sebuah adagium, umur 30 tahun sudah bisa punya pesawat pribadi. Lo liatin aja nonton TV-TV sekarang yang diceritain rumahnya Raffi Ahmad, mobilnya si ini, gaya rambutnya si itu, beli tusukan kode seharga 600 juta misalnya, beli sendal jepit yang ujungnya pakai paku, harganya bisa 2 miliar. Gitulah gaya-gaya mereka untuk menunjukkan bahwa mereka kaya raya. Misalnya beli ulekan yang dari emas sehingga sambalnya enak banget jadinya. Nah, itu semua diceritakan di televisi, diceritakan untuk ditangkap oleh anak-anak muda kita, sehingga kemudian anak-anak muda kita berpikir jadi kaya itu gampang. Gimana caranya? Yaitu tadi main robot trading, yaitu tadi main binomo, padahal ujung-ujungnya mereka cuma ditipu. Tapi yang paling kentara dari semua ini adalah ada gium juga gini. Kalau mau dapat kakap, umpannya harus kakap juga, umpannya harus gede juga. Nah, orang-orang inilah yang tahu celah bagaimana ngumpulin duit dari publik agar dapat pendapatan yang besar. Mereka harus tampil wah. Mereka harus tampil mewah. Semakin mewah mereka tampil, semakin banyak juga pendapatan yang mereka dapatkan. Tapi sebagai sebuah perusahaan, MS Glow buru-buru tuh klarifikasi. Enggak, pendapatan kita enggak sebesar itu. Enggak sebesar omongan ownernya. Pendapatan kita cuma secuil. Rupanya dia takut juga dikejar pajak. Nah, makanya jangan sengak juga, jangan sombong. Artinya apa? Artinya bahwa orang boleh kaya, orang boleh punya duit segudang. Tetapi kalau duit segudang lo untuk lo sombongin, dan kesombongan ini sebetulnya lo gunakan untuk menarik orang lain membeli produk lo, itu jadi aneh juga. Anehnya kenapa? Itu tadi Indra Kents dan kawan-kawan ternyata nipu. Nah, memang sih MS Glow ini ada produknya. Tapi apa bener produknya seheboh itu sehingga orang-orang ini harus menampilkan kekayaan yang luar biasa? Nyatanya ngomongannya ketika 600 miliar per bulan pendapatan dikejar pajak, gemeteran juga, nangis juga. Hidup ya realitas saja. Fenomena ini fenomena yang membawa anak-anak muda kita makin hari ya makin penuh hayalan. Mereka lebih pingin menikmati kehidupan tanpa mau bekerja keras, tanpa mau menditi dari bawah. Mereka berpikir dengan cara itulah mereka bisa melompati awan, mereka bisa melompat ke kehidupan yang lebih tinggi untuk foya-foya di mana-mana. Semua ajaran nenek moyang kita, ajaran berhematlah, maka Anda akan dapat kekayaan nanti atau hidup Anda berikutnya akan jauh lebih baik. Itu ditabrak. Sekarang pamerlah
Semakin Anda pamer, semakin duit datang. Ada orang yang pinter, pamer memang untuk cari duit. Ada juga orang yang agak blow on, pamer tapi sebetulnya nggak untuk apa-apa. Cuma untuk posting-posting di Instagram yang didapat bukan duit, tapi ya like-like orang juga. Like-nya nggak bisa ditukerin jadi duit. Ini fenomena yang terjadi. Dan gua pikir fenomena ini akan terus berlanjut. Sekarang ada Juragan 99, ada Indra Kents, ada orang-orang kaya lainnya yang memamerkan kekayaan. Kemarin juga ada Atta Halilintar, seolah-olah jadi YouTuber itu bisa sekaya itu. Ternyata enggak juga, biasa-biasa aja. Nah, pamer-pamer kekayaan ini akan menjadi sorotan atau menjadi fenomena baru di kehidupan kita. Tinggal lagi kita melihat. Percaya sama gua, nggak ada orang yang bisa kaya tanpa kerja keras kecuali menipu. Itu prinsipnya. Nggak ada orang yang kaya tanpa usaha keras kecuali nipu. Dunia ini masih bergerak secara rasional dan hati-hati sama penipuan-penipuan mata yang lo bisa tonton di Instagram, di YouTube channel atau di media-media sosial lainnya. Jangan juga iri sama orang. Setiap orang sudah diatur rezekinya masing-masing. Yang paling penting, lo tetap usaha, lo tetap kerja. Jangan ikut-ikutan juragan, padahal sesungguhnya lo cuma bakul tempe. Gue Eko Kuntadi, terima kasih di acara Masuk Pak Eko.